Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Golvin Vikisuma, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Pada video sebelumnya, saya sudah mendemokan aplikasi enkripsi dan dekripsi teks menggunakan algoritma AES. Dan kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, mulai dari enkripsinya hingga dekripsinya. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu codingannya di sini. Untuk langkah pertama, nanti si user akan menginputkan plain text dan passwordnya ke aplikasi. Kemudian di sini ada nama fungsi dengan nama salt. Ini nanti akan menggenerate data random atau karakter random untuk tambahan passwordnya. Misalnya kita menginput password 123. Nah, dengan fungsi salt ini itu akan ditambahkan data secara random atau digenerate secara random sepanjang 128, sehingga nanti passwordnya itu akan lebih susah ditebak dan mencegah dari serangan rainbow table ataupun seperti brute force. Dan kemudian di sini ada fungsi EV atau initialization vector. Ini berfungsi sebagai data tambahan juga seperti salt. Bedanya dia digunakan untuk plain text dan password sekaligus. Jadi meskipun plain text dan passwordnya sama atau identik, hasil dari ciphertextnya nanti itu berbeda. Itu menggunakan fungsi dari initialization vector ini. Nah, kemudian untuk fungsi generate key atau kunci enkripsinya di sini ditambahkan lagi dengan fungsi pbkdf2, di mana nanti untuk menghasilkan kuncinya dibutuhkan password dari inputan si user dan dibutuhkan salt yang sudah digenerate sebelumnya ini ya. Ini akan dikombinasikan, kemudian akan digenerate sepanjang 256. Nah, ini juga kita bisa tahu dari sini bahwa kita ini menggunakan algoritma AES 256. Nah, setelah kunci enkripsinya sudah kita dapatkan, kita bisa memulai fungsi enkripsinya menggunakan AES. Oke, di sini kita akan lanjut menjelaskan bagaimana cara kerja fungsi enkripsi AES. Untuk enkripsi AES sendiri, itu dia ada 3 tahapan dalam satu putaran. Dalam putaran awal ini akan ada add round key. Kemudian di NR satu putaran atau putaran pertama ini ada sebanyak 4 langkah: subbyte, shift row, mix column, and add round key seperti putaran awal. Kemudian di putaran akhirnya ada 3 langkah, yaitu subbyte, shift row, dan add round key. Kemudian untuk AES 256 itu dia akan melakukan 14 putaran. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk putaran awal atau round key 0 ini tidak dihitung sebagai satu putaran, hanya sebagai persiapan saja. Nah, kemudian untuk mulai dihitungnya tuh mulai dari putaran utama nih, main round di sini yang ada 4 langkah. Ini akan diulang terus sebanyak 13 kali. Kemudian setelah 13 kali putaran pada main round ini, pada putaran akhir satu round itu akan masuk ke putaran akhir atau final round untuk menghasilkan ciphertext. Nah, kemudian untuk hasil dari ciphertextnya sendiri nanti akan formatnya itu di aplikasi yang saya buat ini ada salt plus EV atau initialization vector, kemudian ciphertextnya sendiri. Jadi untuk bisa mendekripsi ciphertextnya ini kita membutuhkan salt dan EV. Oke. Untuk fungsi dekripsinya bisa dilihat seperti di video ini.
Langkahnya hampir sama seperti enkripsi, bedanya hanya dibalik saja. Di sini fungsinya juga sama ya, ada salt juga, EV, kemudian untuk PBKDF2 untuk mendekripsi semuanya. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.